Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi SNBT tahun 2023 tentang kognitif. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Di sini 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimbo, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Oke, kemudian Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Berarti di sini bisa kita simpulkan Adi menjemput si Joko, kemudian si Joko menjemput si Sano. Oke. Kemudian Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput, berarti ini baru Rimba. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berarti di tengah-tengah di sini merupakan rumahnya si Ratu. Oke, berikut ini pernyataan yang benar adalah, jadi kita di sini dituntut untuk mencari manakah pernyataan yang benar dari pernyataan yang telah diberikan. Rumah Ratu terletak paling jauh, tidak mungkin ya. Kemudian rumah Adi terletak paling jauh, iya. Rumah Rimba terletak paling jauh, salah. Rumah Sano terletak paling dekat, juga salah. Rumah Adi terletak paling dekat, juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Rumah Adi terletak paling jauh. Sebenarnya soal SNBT tentang kognitif ini kita hanya perlu menganalisa soal lebih dalam, lebih teliti lagi. Kalau misalkan kita salah meneliti soalnya, maka kita tidak bisa menjawab. Karena kunci dari kognitif seperti itu, analisa kita harus kuat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui bahwa sebuah kos-kosan memiliki 6 lantai. Oke, kita analisa dulu ya. Di sini kos-kosannya ini memiliki 6 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kos-kosannya ada 6 lantai. Kita analisa lagi pernyataannya. Kamar kos yang terletak di lantai 2 atau lebih sudah dilengkapi oleh pintu tahan api. Oke, dari lantai kedua hingga lantai ke-6 ya berarti sudah nih, atau lebihnya berarti sudah dilengkapi oleh pintu tahan api. Berarti kan untuk lantai yang pertama ini kesimpulannya adalah belum. Kan kita bisa menangkap dari analisa pernyataan, kita buat dalam bentuk pemetaannya, hasil kesimpulannya seperti ini. Oke, simpulan yang tepat adalah semua pintu tahan api hanya ada di kamar kos lantai 6. Salah ya. Terdapat di kamar kos lantai 2. Tidak ya, karena dia dari lantai 2 sampai lantai 6. Terdapat di semua kamar kos, juga salah. Tidak ada di kamar kos lantai 6. Ada. Oke, berarti pernyataan yang D salah. Yang E, tidak ada kamar kos di lantai yang pertama. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti bisa menyelesaikan soal kognitif untuk persiapan SNBT 2023. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Setiap anggota kelompok X, oke, kita analisa soalnya. Anggota kelompok X adalah anggota kelompok Y. Kita buat seperti ini ya, berarti X sama dengan Y. Kemudian setiap anggota kelompok Y, berarti anggota kelompok Y sama dengan anggota kelompok Z. Oke, jadi di sini teman-teman harus paham bahwa X ini dia sama dengan Y sama dengan Z. Ya, X di sini sama dengan Y, bisa juga sama dengan Z, karena Y ini sama dengan Z ya. Jadi bisa kita simpulkan, sebelum kita lihat dari pernyataan multiple choice-nya A, B, C, D apa, harus kita bisa simpulkan dulu bahwa X sama dengan Y sama dengan Z ini artinya apa. Artinya apa? Artinya adalah Y ini merupakan kelompok X dan Z juga merupakan kelompok X. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Setelah kita sudah membuat suatu kesimpulannya, baru kita lihat dari pernyataan yang ada manakah jawaban yang benar. Tidak mungkin yang A ya.
Coba kita lihat opsi yang A. Tidak mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Sangat tepat ya. Tidak mungkin, karena kelompok Z itu merupakan kelompok Y, dan Y ini sama dengan X. Jadi tidak mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Jadi jawaban A sudah benar. Ya, coba kita lihat di opsi B. Mungkin ada anggota kelompok X yang tidak menjadi anggota kelompok Z. Salah, ya, tidak mungkin. Karena kesimpulan kita seperti ini. Tidak mungkin ada anggota kelompok Z yang merupakan anggota kelompok X. Salah juga. Tidak mungkin ada anggota kelompok Z yang merupakan anggota kelompok E. Salah. Tidak mungkin ada anggota kelompok Z yang tidak menjadi anggota kelompok X. Sama saja. Artinya salah ya. Artinya adalah kelompok X sama dengan kelompok Y sama dengan kelompok Z. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang A. Jadi kunci untuk menjawab soal kognitif ini adalah kita harus bisa menyimpulkan lebih awal dulu ya. Kemudian baru kita lihat dari pernyataan yang ada, manakah kesimpulan kita tadi yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan pada soal. Oke, teman-teman pasti bisa ya. Latihan, latihan, dan latihan kuncinya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pada penunjukan suatu ketua untuk musyawarah rapat 17 Agustus di RW, anggota yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk adalah Januar. Oke, kita tulis di sini Januar, kemudian Dika, kemudian Santi, kemudian Lana, kemudian Agung, kemudian Sandra. Berarti totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti di sini ada 6 peserta. Oke, kemudian di sini ada pernyataannya. Pernyataan di mana harus ada pertimbangan yang digunakan oleh pemimpin organisasi. Oke, pernyataan yang pertama, apabila Sandra dipilih, Santi juga harus dipilih. Apabila Santi dan Dika dipilih, Januar tidak boleh dipilih. Oke, apabila Dika dan Januar dipilih, Lina tidak boleh dipilih ya. Apabila Januar dipilih, Lana dan Agung harus dipilih salah satu, tetapi bukan keduanya. Lana dan Lina itu harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Apabila Lana dan Agung, oke, di sini apabila Lana dan Agung keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimal anggota delegasi yang bisa diikutkan? Lana yang mana? Lana yang ini tadi. Lana yang ini, kemudian yang Agung yang ini. Jadi kalau misalkan Lana dan Agung ini tidak boleh ikut delegasi, berapa anggota yang bisa ikut? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang delegasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi cukup mudah untuk mengerjakan soal tipe seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Hasil penimbangan berat badan di Posyandu RT 7 menunjukkan berat badan para balita yang bernama Ami, Beni, Cika, Dina, dan Edo. Didapatkan informasi sebagai berikut. Ami merupakan anak yang paling berat. Berat badan Cika di antara berat badan Ami dan Edo. Edo lebih berat daripada Beni. Beni lebih ringan daripada Dina. Oke. Berdasarkan data di atas, kemungkinan urutan berat badan balita mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan adalah berikut. Oke, jadi ini sudah diberi pernyataan berat badan balita dari yang terberat hingga yang paling ringan. Jangan sampai salah konsepnya. Berarti yang ini paling berat menuju paling yang ringan. Begitu seterusnya, ini paling berat menuju paling ringan. Oke, kemudian di sini ada pernyataannya lagi 1, 2, dan 3. Pernyataan yang benar adalah, oke, coba kita lihat pernyataan yang pertama. Dina lebih berat daripada Edo. Di sini posisi Dina, Edo di depannya. Artinya kan di sini kan Edo lebih berat daripada Dina. Jadi pernyataan yang pertama salah. Kemudian Dina lebih ringan daripada Beni. Oke, Dina ini, Beni yang ini. Apakah Dina lebih ringan daripada Beni? Salah, di sini kan Dina lebih berat daripada Beni. Ya, dari posisi ini. Berarti pernyataan yang kedua juga salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, Edo lebih ringan daripada Cika. Edo
Chika. Ya, Edo Chika. Edo Chika. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa Edo ini dia lebih ringan daripada Chika. Jadi pernyataan yang 3 benar. Pernyataan yang benar mana dari ketiga pernyataan ini? Jadi pernyataan yang paling benar adalah pernyataan yang nomor 3, berarti yang C. Jadi mudah ya teman-teman untuk mengerjakan soal kognitif. Jadi di sini kita sudah mengerjakan dan sudah membahas 5 soal kognitif untuk persiapan SNBT 2023. Silakan dipelajari oleh teman-teman semua. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat oleh teman-teman semuanya. Oke, next video kita akan membahas soal lagi mengenai SNBT tahun 2023. Silakan latihan dan dipersiapkan dari sekarang. Semoga tujuan universitas teman-teman semua dapat terpenuhi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.